dan kula panjenengan sedaya paringi umur kaangkui ajalani tugas minangka ipateti makhluk se khusus ngakungi situng tugas mulya wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tujuan utama na abba cipta sabung lain angin ibadah nyembah dekat Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ina dari itu manabi manusia dalam kau dienna ng amtunya tak sesuai kalau tujuan seutama nyimpang dari garis ketentuan dasar ciptaan abba langkong sedaya manusia dimin ki badan dengan alam arwah nalikana ipapolong ipakaluar dari tolang solbina Nabi Adam alaihi salam pada situng debuh undama sabak nengi kenengan wadi Na'man lembah Na'man ikadima lembah Na'man yang kepadika sebagian ada buh pada nengi Mekah semaan Tan'im dimin zaman Nabi Adam saja arwah si bakal teti nak potoh Nabi Adam si bakal teti manusia ipa kumpul nang situng lembah Wadi Na'man kaangkui ngoleh debu alastu bi rabbikum qalu bala syahidna alastu bi rabbikum debuna Gusti Allah baksa kuna sengko Arya Pangeran ban kabeh qalu pada ajawab sataja manusia bala engki Gusti abdi telu syahidna abdina sataja anjang se ajunan pangeran alam sataja panika se maksud syahadat awal panika se maksud perjanjian pertama se bekta terus dari situng alam dak ke alam selain dari alam arwah dak ke alam janin dari alam janin dak ke alam tunyah dari alam tunyah dak ke alam barzah ben terus pakai efekta dak ke alam akhirat mar semoga abba ipata tepa badan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad sallu ala Nabi Muhammad. Nalikana zaman disebut zaman jahiliyah umat manusia pada kehilangan arah tujuan etina nabi-nabi semulja sabadana Nabi Isa ipongke dekat langit 300 tahun tada petotu orang pada ngantos kerong rabuna situng insan kamil kaangkui abekta mabali risalah tauhid lahir sang baginda panutan teladan utama jadi situng orang siapa sampurna ahlakka siapa sampurna akal ban batin
zahiran wa batinan, jasadan wa ruhan. Ipa sampurna sateja debu-debuna, mencetak kader unggulan dari 40 orang awwaluna sabiqun minal muhajirin wal ansar. Berkembang tetisitung masyarakat hijrah minal Makkah ilal Madinah, natek peradaban Madinah Al-Munawwarah sebagai contoh peradaban umat manusia. Beliau Gusti Kanjeng Nabi dari katibiat cek ngacek keluargana, rajina, potrah-potrena, para pendatangkah sahabat-sahabat, tercipta suatu komunitas masyarakat yang ideal, masyarakat tauhid, masyarakat yang beriman dan berislam. Saya kena tersebar luas dari Jazirah Arabia menyebar ke berbagai penjuru dunia, depak dekat Nusantara, depak dekat tanah Caba Madura, depak dekat kita saja. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Maka dengan cahaya baginda Nabi Muhammad SAW, setiap jengkal tanah, setiap rumah, setiap pekarangan, setiap dusun, desa, setiap kecamatan, kabupaten, provinsi dan negara tersebar bertahap demi bertahap cahaya Islam dari rumah ke rumah, dari orang ke orang, terhimpun menjadi suatu masyarakat baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, gemah ripah loh jinawi. Kanjeng Nabi nalekanah petengah alam akatia teraan bulan purnama, beliau sematera Adam satunya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. 15 abad yang silam baginda Nabi telah berpulang, meninggalkan generasi demi generasi khaira ummah, umat yang terbaik. Tetapi keteladannya tidak meninggal, keteladannya tidak wafat, ajarannya tidak terpendam, diwariskan dari satu generasi sahabat, tabi'in, tabi'it tabi'in, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Peradaban demi peradaban silih berganti, seakan Allah Subhanahu wa taala tidak terima ketika di tempat lain peradaban Islam dimusnahkan oleh kekufuran, maka muncul kembali peradaban baru di tempat yang baru. Dawuh Kiai Maimun Zubair, ketika Andalusia runtuh akibat perpecahan internal dan ditaklukkan oleh bangsa-bangsa Eropa yang kafir, seakan Allah tidak terima Islam lenyap di suatu negara, di suatu daratan benua Eropa. Maka tepat pada saat runtuhnya Andalusia, bangkitlah peradaban Islam Jawa, Demak, Bintoro. Sejak tahun 1924 Turki Utsmani telah tumbang. Hari ini 1 abad 2024 Turki kembali ingin mengembalikan sejarahnya yang telah hilang. Eropa ingin bangkit kembali
Amerika ingin mengulang sejarah Renaissance, kebangkitan orang-orang barat, dengan meninggalkan doktrin-doktrin ajaran gerejanya menuju ilmu pengetahuan yang mereka serap dari para ulama kaum muslimin. 2030 adalah agenda rencana kebangkitan Eropa dan Amerika. Tapi ingat, ada satu organisasi yang didirikan melalui isyarah tongkat dan tasbih, melalui surat Taha, wa ma tilka biyaminika ya Musa, dan ya Jabbar ya Qahar. Lahir tahun 1926, maka abad baru segera menjelang 2026. Apakah kita telah mempersiapkan diri menuju kebangkitan baru Jam'iyah Nahdlatul Ulama? Maka dengan mencerap keteladanan akhlak baginda Nabi Muhammad SAW, melalui ilmunya yang telah diwariskan kepada para ulama, al-ulama warasatul anbiya, para pewaris Nabi, para ulama teladan yang memiliki khasyah billah, ilmunya mengantarkan takut pada Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya mempelajari kitabullah, tetapi mendalami kalamullah. Bukan hanya iqra, tapi bismi rabbikal ladzi khalaq. Bukan hanya belajar tulisan, tetapi makna yang memiliki cahaya ilmu pengetahuan. Al-ilmu nurun wa nurullahi la yu'ta li'asi. Maka bangkitlah wahai umat Islam, bangkitlah wahai generasi umat Sayyidina Muhammad. Persiapkan abad baru menjelang. Para kiai, para guru ngaji, semangatlah dan istiqomah untuk tetap mendidik para santri. Tebarkan ruhani baginda Nabi. Maka siapa yang batinnya bersambung pada Nabi Muhammad SAW akan memberikan keteladanan kepada keluarganya, kepada masyarakat sekitarnya. Jangan patah semangat. Islam akan jaya, Islam akan bangkit kembali, asalkan umat Islam menjaga hubungan ruhaninya dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Abba puto daka Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad